Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Bapak mendengar doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, ajari kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami dengan firman-Mu. Sebelum kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu dalam perjamuan kudus, kami mau firman-Mu menguduskan kami, menguduskan hidup kami, menguduskan pikiran kami, hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Minggu yang lalu kita belajar mengenai gambar diri dan saya akan sambung dari hal itu ya. Juga saya akan hubungkan dengan mengenai pernikahan dan apa yang seharusnya tadi disampaikan oleh Bapak Gembala tapi filenya rusak, maka Bapak Ibu tetap mendapat pesan yang sama karena saya akan sampaikan ayat itu gitu ya. Jadi tadi pagi saya sudah siapkan file untuk sore hari ini, judulnya pernikahan bahagia. Tapi tadi siang saya renungkan yang disampaikan Pak Lukas selama 2 minggu berturut-turut ya, yang termasuk yang tadi pagi. Lalu saya pikir, waduh mesti disambungkan supaya cocok ya. Saya ganti filenya, tadi begitu sampai sini saya bilang yang sore ganti ini gitu ya. Ternyata tidak kebetulan kalau filenya rusak, ternyata juga akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tetap mendapat pesan utama dari Bapak Gembala ya. Oke, filenya boleh ditayangkan, nama filenya lifestyle, tapi kita akan berbicara bagaimana kita itu bisa diberkati ya. Oke, boleh selanjutnya lagi, masih seperti biasanya selalu ada iklan buku, ada buku-buku di belakang yang menurut saya harganya sama dengan harga di Jakarta, jadi sangat murah. Kenapa harganya sama dengan di Jakarta? Karena ongkos transportnya sudah dibayar oleh gereja. Jadi saya diundang, dipanggil oleh gereja, saya bisa bawa, jadi harganya murah ya. Oke, boleh file berikutnya itu mengenai DVD, yang di belakang sana namanya DVD traveling, tapi isinya itu khotbah inspirasi. Berikutnya lagi itu lagu-lagu tentang keluarga, berikutnya lagi itu nama untuk Facebook, nama juga untuk YouTube, nama untuk Blogspot, maka namanya inspirasi pernikahan, inspirasi sukses, inspirasi mendidik anak, inspirasi bijak, nilai kehidupan, akan muncul yang program yang serupa walaupun filenya beda ya. Oke, boleh file berikutnya lagi, diulang lagi ceritanya. Saya lahir di Solo tahun 63 dari keluarga yang miskin kin gitu ya. Ini keluarga saya, boleh file berikutnya, itu rumah orang tua saya, jadi dindingnya bambu, atapnya seng, lantainya tanah. Lantai tanah itu masuk sampai ke dalam kamar. Tahun 82 kalau di awal lebih awal dikit, maka 82 saya merantau ke Bogor. Kuliah di Bogor, lalu indekosnya di pinggir sungai, namanya Sungai Ciliwung, ada rumah liar di situ, saya tinggal di situ. Maka waktu saya merantau ke Jakarta, dia akan tanya sama saya, Pak waktu di Bogor tinggalnya di mana? Agak susah jawabnya, tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, rumah liar, ditanya tinggalnya di mana. Tapi Roh Kudus emang penuh pewahyuan, jadi saya jawab waktu itu saya tinggalnya di Riverview gitu ya. Karena view-nya river ya kan. Lalu mereka yang mengerti kota Bogor bertanya lebih jauh, ada Bogor Lakeside saya tahu, Bogor Baru saya tahu, tapi Bogor Riverview kok nggak pernah dengar ya, itu yang di sebelah mana? Ya yang di Riverside, itu namanya Riverview gitu ya. Tuhan. Jadi, nah itu di mana saya tinggal tahun 80-an gitu ya. Nah waktu saya tinggal di situ kuliah, saya punya pacar. Pacar saya cantik, putih, imut-imut. Ya. Lalu pacar saya bilang begini, papa mama maksudnya calon mertua mau datang ke Bogor. Waktu itu padahal pacaran baru kira-kira 5-6 bulan. Tapi saya pikir bagus lah ya. Mumpung baru 5-6 bulan pacaran dan waktu itu pacarannya gaya tradisional. Jadi 5 bulan itu belum pegang tangan, belum cium gitu ya. Setelah proklamasi cinta kemerdekaan gitu ya. Itu 5 bulan kemudian kami belum melakukan apa-apa. Bahkan setahun kemudian saya pergi ke Surabaya karena calon kakak ipar saya tunangan. Kami pergi ke sana, kami naik motor berdua gitu ya. Itu pacar saya dimarahi sama kakaknya gitu. Kok kamu kok naik motornya kayak naik tukang ojek gitu. Karena ada jarak. Dia pegang besi. Itu setahun setelah pacaran, goncengan naik motor dia masih pegang besi, nggak pegang saya gitu ya. Lalu calon kakak ipar saya bilang, pegangan Jarod dong. Gitu ya. Begitu dia pegang saya, ini hati kayak melayang.
Kalau pacaran itu tingkat kemesraannya pelan, begitu tiap tahap dinikmati kawan gitu ya. Nah itu belum sampai setahun, jadi baru 4 bulan belum pegangan, belum apa-apa. Pacar saya bilang, calon mertua saya, mamanya dia mau datang ke Bogor. Saya bilang baguslah, mumpung kita baru ya kayak bagi orang pendekatan, bagi kita sudah proklamasi gitu kan. Ya sudah proklamasi cinta gitu kan. Kalau orang tua nggak setuju, hubungannya belum dalam. Gitu. Jadi saya pikir bolehlah kita ketemu di gereja, saya bilang begitu sama pacar saya waktu itu. Kenapa di gereja? Karena saya ketua kaum muda di gereja ada lobi, ada sofa, ada kursi gitu kan. Lalu pacar saya besoknya lagi bilang sama saya lagi, jadi mungkin dia malamnya bicara sama papa mamanya. Papa mama pengen lihat tempat kos kamu gitu. Waduh jangan ya, rumah liar pinggir sungai Ciliwung gitu ya. Oh pokoknya papa mama mau kalau ketemu di gereja, pulang dari gereja tetap mampir katanya begitu. Wah sepanjang malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau bisa pencobaan ini lalu. Itu mertua tetap datang dan tetap mau lihat rumah kos saya. Aduh akhirnya berdoanya ganti, Tuhan kehendakmu jadilah. Calon mertua saya lihat tempat kos saya, apa yang terjadi tahu nggak? Itu ayam belum berkokok 3 kali, imannya sudah goncang. Dia bilang sama anaknya, kamu boleh kawin sama orang Jawa, tapi boya Jawa itu anaknya pengusaha batik gitu. Ini sudah Jawa, miskin, hidup lagi. Jadi karena calon mertua saya imannya goncang, pacar saya ikut goncang. Tapi kami tetap terus melanjutkan pacaran, tapi statusnya hampir nggak jelas. Ini ditolak enggak, direstui enggak. Maka 6 tahun itu nggak nikah-nikah gitu ya. Akhirnya saya tahu, oh ternyata imannya goncang itu calon mertua. Maka saya kuatkan pacar saya, kamu jangan ragu-ragu nikah sama orang miskin. Karena orang miskin panggilannya jelas, Tuhan panggil orang miskin untuk naik dan tidak bisa turun. Benar, sudah tinggal di pinggir sungai, mau turun kemana lagi? Itu kalau turun tenggelam itu. Jadi rupanya dia ragu-ragu ya, jadi tinggal di pinggir sungai, lalu pindah ke Jakarta, masih kontrak rumah bedeng. Nah hari ini kita akan berbicara bagaimana diberkati. Kalau pesan Pak Lukas, itu tadi kalau filenya nggak rusak, maka Pak Lukas rindu sekali kita itu diberkati. Bukan cuma rohani Bapak Ibu ya, tapi juga diberkati jasmaninya. Nah sekarang saya mau ajarkan gimana diberkati. Boleh file berikutnya? Gambar yang sama juga tadi saya ceritakan, kemarin diceritakan ya, gambar berkat setelah di Jakarta kira-kira 8, 9, 10 tahun, maka saya bisa menempati rumah yang luas halamannya 1.600 meter. Cie, tepuk tangan dulu. Wih, ya. Karena 1 meternya ya kira-kira $400 gitu ya, 4 juta rupiah. Jadi ya itu tanahnya aja nggak dapat 6 miliar gitu ya. Tambah rumahnya genap 1 juta US gitu ya. Nggak ada utang, nggak ada kredit, semuanya lunas dibayar. Tepuk tangan lagi, ya. Ya, jadi rumah ini memenangkan Rumah Sehat tahun 2012 dan pulang dari sini kata istri saya, dia sudah di email, kemarin dia bilang sama saya, kita pulang ke Jakarta nanti sudah ada majalah lain yang akan wawancara mengenai rumah ini. Karena sebelum saya berangkat ke sini itu namanya ada majalah Kicau, lalu ada majalah housing estate gitu ya. Besoknya lagi nggak tahu majalah apa lagi karena rumahnya unik gitu ya. Tingginya 16,5 meter tapi hanya 2 lantai. Jadi tanpa AC dingin, tanpa lampu, selama matahari masih menyala, ya dia terang juga. Semua kamar ada jendelanya, semua jendelanya membuat flow rumah itu tanpa AC pun walaupun Jakarta bukan di puncak cukup dingin. Nah, oke, boleh file berikutnya lagi. Kalau tadi bicara rumah, maka ini berbicara kantor kami hari ini. Kami punya kantor 7 lantai. Lantai ke-7 itu, nah Pak Lukas sudah sampai di situ waktu dia ngisi persekutuan doa di kantor kami. Ya. Lantai ke-7-nya itu ya ruangannya kira-kira segede ini lebarnya, tapi panjangnya lebih jauh. Atapnya kira-kira 8 meter karena untuk fashion show, untuk acara televisi, maka harus 9 meter untuk free-nya. Supaya kalau Jimmy Jeep bergerak itu masih bisa leluasa. Ya. Untuk sebuah pergerakan hidup di mana tahun 90 tinggal di rumah bedeng, maka 20 tahun pencapaiannya not bad lah. Ya. Haleluya ya. Punya rumah, punya kantor, yang pasti tidak punya utang gitu ya. Walaupun secara ilmu ekonomi seharusnya saya punya utang ya, karena memang sebenarnya utang itu lebih baik karena bunganya rendah, keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi kalau secara ekonomi saya disarankan kamu harus utang gitu ya. Kalau mau mengalami pelipat gandaan lebih banyak lagi, ya saya sedang mempertimbangkan untuk utang. Tapi kalau enggak, karena sebenarnya saya enggak utang, tapi saya diutangi. Maksudnya saya itu beli barang enggak pakai uang muka, tapi supplier masuk ke barang ke saya dengan tanpa DP, ya tanpa uang muka.
Nanti 45 hari setelah barang saya terima baru saya bayar. Sedangkan saya bisa mengelola selama ini cukup baik sehingga 15 hari rata-rata barang itu habis. Gitu. Jadi saya itu bisa melipat gandakan omset tanpa tambahan modal. Ya, kalau orang tuh misalnya kulaan harus pakai uang muka, lalu lunas dulu, barang baru diambil, dijual 2 bulan baru luka, itu baru habis, itu pelipat gandaannya lama sekali. Ya, tapi kalau kita bisa, nah nanti saya terangkan gimana caranya. Oke, boleh file berikutnya. Caranya dimulai dengan ayat yang sama dengan kemarin sore, kita ulang lagi tapi diberi sudut pandang bahasan yang berbeda. Boleh file berikutnya kita baca Lukas pasal 1 ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Boleh file berikutnya, aku ini hamba Tuhan, saya ini Jarod Wijanarko, depannya insinyur, belakangnya enggak ada STH, enggak ada MTH. Depannya nggak ada PDP, nggak ada PDM, nggak ada pendeta ya. Saya kaum awam yang melayani. Gimana sih Pak ceritanya orang miskin merantau ke Jakarta, lalu punya kantor, punya rumah, punya hampir ya nggak semuanya sih, tapi ya beberapa item paling nggak punya gitu ya. Punya kolam renang, punya sekolah, punya ini. Nah, lalu gimana caranya sih Pak awalnya? Nah, awalnya saya ini punya gambar diri saya itu hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan kemarin malam, minggu malam yang lalu saya terangkan aplikasinya lebih banyak soal kekudusan dalam pernikahan. Dikasih cewek, dicobai, wah saya nggak mau karena saya hamba Tuhan. Tapi aplikasinya dalam pekerjaan, gimana ceritanya Pak orang miskin bisa punya perusahaan? Bener gak cerita Bapak itu Bapak karang atau cerita beneran gitu ya? Ada juga yang waktu saya kasih kesaksian gitu ada yang nanya, Pak cerita Bapak itu beneran atau Bapak karang? Kok kayaknya lompatannya bagus banget gitu. Bener saudara ya, lahir keluarga miskin tuh bener. Tahun 90 menikah itu tinggal di rumah bedeng 6 kali 6 meter itu bener saudara ya. Loh kok bisa punya perusahaan? Karena saya takut akan Tuhan. Saya punya gambar diri saya hamba Tuhan. Waktu saya bekerja di Astra, saya punya gambar diri saya hamba Tuhan. Nah waktu di Astra saya sebagai salesman, lalu sales terbaik, lalu merchandiser, lalu asisten manager. Sebagai merchandiser ya saya produknya waktu itu merchandiser produknya sepatu. Jadi Astra yang non-otomotif. Non-otomotif, bukan mobil, bukan apa, tapi footwear, sepatunya alas kaki. Saya cari buyer ke luar negeri karena Astra yang saya masukin itu Astra ekspor. Dapat order banyak, lalu saya punya hak juga order ini ditaruh di supplier yang mana. Ya, memfollow up order namanya merchandiser atau asisten dari product manager. Nah, waktu saya taruh order di pabrik-pabrik, wah maka ternyata pabrik-pabrik itu supaya dikasih order lagi, mereka ngasih saya komisi. Komisinya besar sekali karena bisa 1, 2, bahkan ada yang ngasih 3% dari omset. Omset ekspor itu kalau 1 bulan 40 kontainer, wow itu jutaan US dollar. Ya, karena 1 kontainer itu bisa 200.000 US dollar. Kalau 40 kontainer hitung sendiri. Nah saya dikasih 2-3% dari itu sebagai komisi supaya saya taruh order lagi di pabrik itu. Waduh itu pergumulan berat sekali. Ini komisi ini tak ambil boleh apa enggak? Saya tanya 3 pendeta. Pendeta yang radikal bilang enggak boleh. Pendeta yang moderat bilang boleh. Pendeta yang pinter bilang kalau Bapak enggak mau sumbangin ke gereja saja. Jadi makin banyak jawaban, makin bingung saya. Ini boleh apa tidak gitu loh ya. Itu jawabannya macam-macam itu. Pendeta yang radikal enggak boleh gitu ya. Akhirnya saya enggak tanya-tanya orang lagi. Saya tanya Roh Kudus yang hidup di hati saya. Lalu saya mendapat cerita mengenai mengenai Yusuf, cerita mengenai Ananias dan Safira, cerita mengenai di Alkitab yang semuanya berhubungan sama kekudusan dan kejujuran. Maka akhirnya komisi itu saya ambil, saya terima. Tapi tak kasih kantor kasih kwitansi kasih pabrik. Ya, jadi saya kerja 3 tahun dalam posisi basah seperti itu, enggak punya rumah, enggak punya mobil. Teman saya bilang begini, Rod kamu tuh goblok apa jujur sih? Jujur sama goblok itu mirip. Ya, orang jujur itu orang goblok yang punya motivasi. Saya jawabnya sekenanya, saya jawab begitu gitu. Jadi memang susah membedakan antara orang jujur sama orang goblok. Teman-teman saya bilang lu tuh goblok. Teman yang lain marah, saya dimarahi. Kamu jangan sok pahlawan ya, kamu tuh sok ngerti enggak? Kamu tuh komisi dari pabrik, kamu ambil jelas saja kamu dipuji, GP, gross profit, departemen kamu paling besar. Ya karena kan saya dari buyer dapat 5%, dari pabrik dapat 3%, tak kasih kantor semuanya, jadi gross profit departemen saya 8%, yang lain 6 atau 7, paling tinggi dipuji-puji dalam meeting. Tapi setelah dipuji-puji, maka kalau manajer lain ngadep direksi, maka direksi bilang sama manajer yang lain, kamu bisa nggak kayak Jarod 8%? Waduh, itu membuat mereka marah sama saya. Orang jujur itu musuhnya banyak.
Ya, musuhnya banyak. Kenapa? Dunia ini kayaknya lebih banyak yang tidak jujur daripada yang jujur. Musuhnya banyak. 3 tahun bekerja seperti itu, enggak punya mobil, enggak punya rumah. Naik bus kota kemana-mana. Ya. Tapi 3 tahun kemudian rupanya ada orang kaya yang melihat saya, mengamati hidup saya selama ini. Miskin, rajin, jujur. Waduh, maka saya dimodali. Kasihan, orang kaya tuh lihat miskin, rajin, jujur, kasihan. Ya, tapi kalau miskin, males maling. Udah miskin, males maling. Orang kaya berkata, salibkan dia. Salibkan. Ini miskin, rajin, jujur. Lalu dimodalin, lalu buka perusahaan. Ya, saya dapat saham 50% karena dibantu dengan modal orang kaya tadi. Jadi jujur itu ternyata nilainya luar biasa. Ya, jadi kalau saya ditanya, Pak, kok Bapak orang miskin kok akhirnya sekarang ya belum kaya-kaya banget itu ya, tapi lumayan lah karena ini kan umur saya baru separuh hidup ya kan, baru bukan separuh lagi ya, separuh belum nyampe. Umur saya baru 49,5, mati umur 120, masih lama. Ya, masih lama. Saya masih bermimpi, sebagian mimpi sudah tercapai ya, ada Happy Holy Kid Film, ada Happy Holy Kid Studio. Kami punya studio film, lalu anak-anak setiap hari ada bus-bus pariwisata datang ke kantor saya ya, ke gedung tadi untuk melihat bagaimana sebuah film dibuat gitu ya. Tapi Happy Holy Kid Land-nya belum. Happy Holy Kid-nya kan ada Disneyland. Happy Holy Kid Land juga ada dong nanti ya. Wah, mimpinya masih banyak gitu ya. Tapi ya sudah lumayan gitu ya untuk pencapaian orang yang dulunya enggak punya apa-apa. Kok bisa? Awalnya karena dimodalin. Kenapa dimodalin? Karena jujur. Kenapa jujur? Karena takut sama Tuhan. Kalau saya enggak takut sama Tuhan juga saya enggak jujur. Wong saya ini pembohong, saya ini penipu. Kalau waktu kecil saya maling. Loh, benar saudara, waktu kecil saya maling saudara. Orang miskin maling saudara ya. Itu mangga tetangga tak maling. Ya, telur tetangganya tak maling saudara ya. Benar. Tetangga saya piara ayam itu telurnya tak ambilin saudara ya. Tapi pinternya saya saudara, itu tetangga enggak merasa kalau telurnya diambil. Loh, gimana caranya? Ngerti enggak? Yang ngerti kan? Bukan maling. Kalau yang ngerti maling juga loh. Jadi saya itu bisa nyuri telur ayam tetangga tapi dia gak merasa dimalingin. Kenapa? Karena telurnya tak ambil, tak bawa pulang, tak lubangin dikit, isinya tak tuang, terus itu kosongannya taruh lagi. Itu yang kasihan ayamnya. Dia erami gak netes-netes. Dierami terus gak netes-netes. Dia bingung kenapa gak netes-netes itu ya. Udah kosong. Lubangin kecil aja kayak lubang sedotan gitu. Isinya disedot habis. Waduh, itu perpustakaan di sekolah tak maling juga bukunya. Aduh, saya ini maling, saya bukan orang jujur. Kenapa saya jujur? Karena saya lahir baru, lalu takut akan Tuhan. Kalau saya nggak kenal Tuhan, kayaknya saya hidup mungkin masih jadi maling juga tuh. Ya, semua yang saya miliki sekarang itu dari Tuhan, karena awalnya karena takut akan Tuhan, karena jujurnya karena takut akan Tuhan. Siapa mau diberkati angkat tangannya. Nah, salami sebelahnya, makanya jangan maling. Maling ya. Jujur, maksudnya jujur ya, takut akan Tuhan. Amin. Tapi orang hanya bisa takut akan Tuhan kalau punya gambar diri yang jelas, yaitu sebagai hamba Tuhan. Oke, boleh file berikutnya kita baca ayatnya yang hari Sabtu, hari pertama saya kebaktian di sini sempat saya bacakan, tapi ya kita kompilasi lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Kejadian pasal 29 ayat 20, 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Bagaimana mau diberkati, bagaimana mau kaya, punya uang banyak, maka yang pertama sadar hamba Tuhan. Yang kedua bekerja seperti Yakub ini, apa itu dia? Yakub bekerja 7 tahun tapi rasanya beberapa hari saja. Boleh file berikutnya? Kenapa sih Yakub itu bekerja 7 tahun tapi rasanya beberapa hari saja? Karena cinta. Kalau Anda mau cinta, maka caranya kerjakan yang Anda cintai. Karena cinta membuat orang bekerja bergairah seperti Yakub. Yakub bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari. 14 tahun kemudian Yakub kaya raya, tapi kayanya itu 14 tahun kemudian. Tapi 14 tahun kemudian itu rasa cepat. Karena 7 tahun rasanya beberapa hari. Anda bekerja beberapa tahun rasanya berapa lama juga? Sama juga, berapa tahun juga? Atau kerja berapa hari rasanya berapa tahun? Yakub bekerja beberapa tahun rasanya beberapa hari. Waktu terasa cepat. Kenapa? Karena dia cinta Rakel. Rakel itu apa sih? Rakel itu pasangannya Yakub. Coba ingat-ingat pasangan Anda. Atau lihat pasangan Anda di sebelah Anda. Bikin Anda semangat bekerja atau bikin malas bekerja?
Kalau yang lagi pacaran ya, ingat wajah pasangannya, itu semangat bekerja. Lembur, double job loh saudara ya, nabung untuk biaya pernikahan. Ya. Itu orang belum menikah, ingat pasangannya. Wah, itu kerja lembur, dua pekerjaan dilakukan ya. Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau sudah menikah, yang sudah menikah lain ceritanya. Kalau ingat pasangannya, capek deh. Sudah menikah ingat pasangannya, itu Pak yang bikin saya malas bekerja Pak. Lah kenapa malas bekerja? Kami ini pasangan yang orang bilang workshop together. Saya work, dia shop. Makanya banyak orang yang sudah menikah itu kalau ingat pasangannya jadi malas bekerja. Ya, kalau saya masih semangat bekerja gitu ya, karena istri saya spesies langka. Ya, dia shop juga, tapi shop secukupnya. Jadi Yakub itu bekerja 7 tahun, kenapa? Karena dia cinta Rakel. Jadi intinya kita harus punya sesuatu yang kita cintai. Maka caranya bagaimana kita bisa kaya, bekerja dengan bergairah. Bagaimana bisa bergairah? Maka ada beberapa tips, sebenarnya 3 tips dari saya, tapi di sini baru tak tulis 2. Yang satu tadi baru mau direvisi, nggak sempat ya. Yang pertama adalah kerjakan yang Anda cintai. Anda suka jalan-jalan, buka usaha traveling. Anda suka sosial, kerja sosial. Anda suka baju fashion, ya juga buka toko baju. Itu ketika belum untung aja udah senang. Gitu ya, kerjakan yang Anda cintai. Anda orangnya rapi masuk pembukuan. Anda orang yang suka ngomong tapi nggak suka pembukuan, nggak suka matematika. Anda sales, Anda marketing. Jadi bekerja yang disukai itu adalah paling enak. Ya, belum kaya pun, seandainya nggak kaya pun, tapi untung bahagia. Ya, karena banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Ya, kaya gitu ya. Loh, orang kaya nggak bahagia banyak. Di mana pembunuhan, bunuh diri nomor 1 di muka bumi saat ini, bulan ini, minggu ini, Korea. Ya, Korea itu bulan lalu itu rating sinetron itu tertinggi di dunia, itu film Korea. Ini lagi booming di mana-mana. Indonesia itu yang namanya film-film TV lokal sekarang ini lagi muterin sinetron Korea. Di Mangga 2 itu VCD sinetron Korea. Kenapa? Nah, karena menurut saya emang cukup bagus sih. Ya, mereka itu segmented banget. Jadi sinetronnya itu mengenai dunia perfilman, itu detail sekali dunia perfilman itu bagaimana, lalu dalam dunia itu ada sebuah kisah sinetron, dunia politik, lalu dunia artis, dunia ini. Jadi menurut saya digarapnya itu bagus gitu ya. Di tengah-tengah boomingnya sinetron Korea ini ya, maka ternyata juga angka bunuh diri tertinggi di muka bumi ini adalah kalangan artis Korea. Jadi rupanya uang tidak membuat mereka bahagia. Ya, maka bahagia itu penting. Kaya perlu, tapi bahagia lebih penting. Nah, kalau mau bahagia dan kaya, paling enggak sebelum kaya sudah bahagia gitu ya, maka bekerjalah yang Anda cintai. Ya, itu nomor 1. Tips nomor 2 adalah cintai yang Anda kerjakan. Kenapa? Karena kadang hidup ini enggak ideal. Kita enggak bisa bekerja yang kita cintai. Saya sukanya ngomong, saya suka jalan-jalan, ya lalu saya masuk Astra, dikasih kerjaan sepatu. Loh, saya itu dikasih kerjaan bagian sepatu. Padahal saya ini orangnya kan modelnya begini, enggak ada modelnya. Ya, manajer saya lebih keren dari saya deh. jadi kalau saya duduk di antara karyawan, lalu ada tukang pajak datang, lalu ada pegawai dari polisi datang, dari mana datang gitu ya, itu bisa nanya sama saya gitu, mas bos yang perusahaan ini yang mana gitu. Ya udah, itu tanya Pak Joko di sana gitu ya, nanti atau tanya sekretaris tunjukin Pak Joko, nanti ketemu sama Pak Joko gitu ya. Kalau ketemu sama saya repot, saya bingung mau ngasihnya berapa sih gitu. Kalau anak buah ngasihnya biasanya lebih hemat daripada saya gitu kan, karena bukan uang yang punya gitu kan. Tapi kalau ketemu saya, waduh, saya tuh sungkan atau apa, nanti ngasihnya bisa kebanyakan gitu ya. Karena kalau di Indonesia tuh kerja begitu gitu ya. Dari mulai yang polisi, mulai tentara, mulai angkatan laut, mulai satpam, mulai pemuda Pancasila, FBI, ormas yang lain lagi. Aduh, pungutannya banyak banget yang datang gitu ya. Nah, balik lagi soal yang dicintai. Saya itu orangnya nggak fashion gitu. Baju aja cuma begini-begini aja udah. Tadi pagi saya kesaksian. Batik yang tadi kebaktian siang itu ya. Itu saya beli tahun 96. Cuma karena sutra asli gitu ya. Ya harganya lumayan $300. Tapi kan 18, 20 tahun nggak rusak-rusak gitu ya. Karena kalau sutra asli itu warnanya nggak akan pudar. Mungkin nanti sampai saya mati saya wariskan itu. Karena dulu saya penginjilan ke Palembang. Dari Palembang masuk ke suku Kubu. Suku Kubu itu ada pembuat sutra. Jadi ketika waktu itu saya seperti kayak ditodong nyumbang gitu ya. Wih, $300 itu banyak loh, ini baju maksudnya. Ini sutra asli segala macam, tak beli tahun 96. Tadi pagi masih saya pakai kebaktian itu.
Warnanya nggak pudar itu. ya, ya. Memang warnanya nggak pudar, tapi istri saya sudah enek lihat baju itu. Kalau saya pakai baju itu dia udah mau muntah aja. Saya bilang sama istri saya, kamu kan ikut saya khotbah 2 bulan sekali paling ya kan. Jadi kamu lihat saya 2 bulan sekali. Saya ini kan khotbah 52 minggu. Dalam setahun 52 minggu kan. Saya itu khotbah di 52 tempat. Ya, jadi GBI sekali, Bandung sekali. Jadi mereka lihat baju saya juga setahun sekali aja. Ini orang pikirannya terlalu simpel karena udah lama miskin gitu ya, nggak tahu sederhana atau emang udah kelamaan miskin gitu ya. Jadi orangnya tuh nggak fashion. Saya punya adik ipar, waduh lebih fashion dari saya. Itu sepatu bisa 40 biji, jas bisa 50 biji, jam tangan bisa 40 biji. Jadi kalau sepatunya agak coklat, jasnya agak coklat, jamnya agak kecoklat-coklatan. Gitu matching gitu, modis gitu orangnya gitu ya. Saya pokoknya celana hitam, atasnya apa aja masuk. Celana hitam aja udah punya 3 biji cukup. Ya, satu dipakai, satu dijemur, satu disetrika. Satu masuk cucian, satu diambil lagi gitu kan udah. Hidup saya tuh simpel banget, hidup saya simpel. Nah, itu coba lihat tas saya gitu, cangklong aja tas begitu. Merek apa itu? Nggak ada mereknya, gratis dari Kompas. Saya punya showroom tas, karena kalau Anda buka katalog IFA, perusahaan saya, www.ifadahsyat.com, ya, www.ifadahsyat.com, nanti ada halaman kosmetik, ada halaman tas kami ratusan gitu ya. Nah, udah pakai sampel aja udah dah. Orang memang, orangnya nggak modis. Nah, orang yang tidak modis seperti ini, bekerja di bagian fashion, itu berat sekali. Ya, saya tuh nggak suka, kalau orang suka modis. Ya, bajunya, celananya, jamnya, matching semuanya. Emang suka fashion. Lalu kerja bagian fashion itu artinya bekerja yang dicintai. Nah, saya sendiri menabrak rumus nomor 1 tadi. Ya, kan saya tadi menasihati, kerjalah yang Anda cintai. Tapi saya nggak bisa bekerja yang saya cintai, karena saya bukan penentu kebijakan. Saya orang miskin yang merantau. Nasib saya ditentukan oleh orang lain. Maka ilmu nomor 2 adalah cintai yang Anda kerjakan. Saya nggak cinta fashion, saya nggak suka baju, saya nggak suka sepatu, nggak suka model, hidup begini-begini aja. Maka saya dikasih tugas bagian fashion, itu beratnya minta ampun. Tapi saya belajar mencintai pekerjaan saya. Saya tahun 90 bekerja di bagian fashion, khususnya sepatu. Saya ke pabrik cari model sepatu, saya pilih sepatu. Itu sepatu tak bawa pulang, tak kelonin soalnya. Tahu dikelonin? Teman tidur. Jadi sini bantal, sini istri, sini sepatu. Sampai tak ciumin itu sepatu, sampai saya tahu kalau baunya begini lemnya nangpo ini, kalau bau begini lemnya ini. Tahu sampai detailnya, ya, mencintai pekerjaan. Hari ini 3 minggu yang lalu sebelum saya berangkat kemari, desain saya untuk bagian sepatu sendal mengundurkan diri 1 divisi. Jadi marketing manajernya keluar, desainernya keluar. Waduh, padahal itu 1 bulan juga 3 minggu, 1 bulan lalu itu harus timingnya, kalau kerja fashion itu ada waktunya. Ya, ada Christmas, ada New Year. Nah, kalau New Year itu bagian pembeliannya akan menentukan pembeliannya. Kan saya masuk ke Matahari, ke Carrefour itu awal September. Artinya akhir Agustus sampel harus koleksi, harus siap. Artinya awal Agustus sampel harus dibuat. Nah, itu Juli akhir manajer dan desainer saya keluar. Terpaksa saya turun tangan lagi, ngedesain lagi. Masih bisa saudara ya. Dan kemarin waktu saya datang sini terima email dari kantor, Pak, sampel-sampel desain yang Bapak udah jadi semuanya. Aduh, tak lihat gambarnya, bagus. Jadi pulang dari sini saya bisa meeting dengan Matahari, masukin barang lagi. Saya berusaha untuk mencintai fashion. Akhirnya bisa juga tuh. Termasuk ngedesainnya, bikin gambarnya, untuk bikin matching colornya. Kenapa? Kita cintai. Ya, kalau kita nggak bekerja yang kita cintai, maka cintai yang kita kerjakan. Lalu poin 3-nya yang belum saya tulis, kalau enggak juga maka bekerjalah untuk yang Anda cintai. Gitu ya. Jadi kayak Iska, dia mencintai Ribkah. Saya enggak tahu Iska itu suka domba apa tidak. Yakub itu suka domba apa tidak, hobinya domba apa tidak, tapi dia bekerja itu untuk yang dia cintai. Siapa? Rachel. Ya, bekerjalah yang Anda cintai, cintailah yang Anda kerjakan, atau bekerjalah untuk yang Anda cintai. Anda nggak suka pekerjaan Anda, tapi Anda bekerja itu untuk yang Anda cintai.
Ya, bisa pasangan, bisa anak ya. Lalu kalau Anda bekerja, capek, nggak kuat, dimarahi bos, ingat aja anak mesti makan, ingat anak mesti beli susu, misalnya gitu ya. Ingat pasangan hidup, suami istri, mau bunuh diri Pak. ya udah cinta anak aja ya, cinta anak nanti kan kuat bekerja. Bekerjalah untuk yang Anda cintai. File berikutnya kita baca Amsal pasal 10 ayat 4 dan Amsal 13 ayat 4 juga. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, nanti di belakang sana ada buku namanya Hidup Produktif, mengajarkan bagaimana menggunakan menit demi menit dalam hidup ini. Ilmunya sebenarnya ambil dari ilmunya Benjamin Franklin. Anda punya uang $100, coba Anda buka gambar siapa? Itu ada uang $100, $50, $20, $10, maka yang paling besar adalah $100. Fotonya juga paling besar. Tapi itu bukan presiden pertama Amerika, bahkan tidak termasuk salah satu presiden yang pernah di Amerika ini. Kok namanya kok fotonya bisa di uang dolar? Biasanya kalau di Jakarta atau di negara lain di muka bumi ini ya, pecahan paling besar itu presiden pertama apa presiden terakhir? Soekarno-Hatta gitu ya, atau dulu Pak Harto gitu kan. Sini Benjamin Franklin. Siapa dia? 2 kali periode menjadi anggota DPR Pennsylvania ini, kepala kantor pos yang pertama di Amerika dan juga di Philadelphia ini, dia kepala pemadam kebakaran pertama di Amerika karena yang menggerakkan, memobilisasi pemadam kebakaran pertama kali di Amerika dan juga di Philadelphia ini. Dia pembuka perpustakaan umum pertama di Amerika yang juga di kota Philadelphia ini. Wow, dan Benjamin Franklin adalah dia itu saya baca sejarahnya 17 bersaudara, dia anak paling bungsu. Umur 10 tahun dia berhenti sekolah, umur 12 tahun dia jualan buah dan jualan koran di kereta api. Ya, orang miskin, hidup susah, ya, tapi dia bekerja dengan rajin luar biasa. Sehingga Benjamin Franklin yang tidak lulus sekolah ini mendapat 6 doktor honoris causa. Ya, dia juga seorang penemu. Kalau Anda tahu prisma kaca, double lensa, pistol cahaya, tungku Franklin, ya, itu semuanya adalah penemuan dari Benjamin Franklin. Sehingga dia sudah menjadi seorang ilmuwan, seorang penerbit, seorang pejabat. Sebagai duta besar, dia menjadi duta besar Amerika untuk Perancis, di mana 2 negara waktu itu sedang hampir berperang, dan dia dianggap sebagai duta besar yang sukses. Wow, Benjamin Franklin nggak lulus sekolah, hanya sekolah sampai umur 10 tahun, sebagai pejabat sukses, sebagai penerbit sukses, sebagai ilmuwan sukses, ya, megang 8 hak paten, ya, sebagai pejabat negara sukses. Apa? Kata-kata bijaksana apa yang paling Anda tahu soal Benjamin Franklin? Waktu adalah uang. Ya, time is money. Apa itu maksudnya? Maksudnya uang itu, maksudnya waktu itu begitu berharganya. Bukan dia mata duitan, enggak. Dia itu orang yang multi talent, orang yang berhasil dalam banyak bidang, karena dia menghargai waktu. Waktu itu berharga sampai kayak uang gitu ya. Bukan berarti kita tuh cinta uang, enggak. Maksudnya dia tuh sangat menghargai waktu, karena Tuhan itu adil. Orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang gak sukses, dikasih jatah sama, 24 jam sehari. Sukses adalah bagaimana kita menggunakan waktu hari ini. Kita bisa tabung uang, gak bisa tabung waktu. Waktu 1 hari hangus. 184.000 detik per hari. Kalau Anda dapat 184.000 US dollar, ya, harus habis 1 hari. Nggak bisa ditabung. Jam 24.00 habis, itu angus duit. Ya, Anda mau ngapain dengan 184.000 US dollar per hari? Ya, taruh aja di sampah Pak, saya tinggal tidur. Atau Anda memanfaatkan, ya lumayan deh. Makan paling enak, wah nginep di hotel yang tarifnya 10.000 satu jam. Atau 1 hari, pokoknya nikmati hidup ini, karena gak bisa ditabung lagi gitu ya, 184.000. Itulah yang diberikan Tuhan pada kita, 184.000 detik per hari. Ya, bagi aja 60, bagi lagi, ketemulah 24 jam. Ya, dan Benjamin Franklin berkata waktu adalah uang. Itu adalah prinsip hidup orang rajin yang berhak ngasih nasihat. Kenapa? Karena dia pencapaiannya maksimal sekali. Saya termasuk, suka baca kehidupan beliau. Wih, hebat banget orang ya. Waktunya tuh dihitung gitu ya. Dia gunakan waktunya untuk ini, maka dia bisa multi talent. Itu berhasil. Gimana tuh caranya? Ya gunakannya waktu sebaik mungkin. Ya, Anda mesti hitung waktu. Baca koran berapa menit sehari? Ya. Koran yang kita baca hari ini, seminggu lagi tuh mungkin yang kita ambil datanya tuh hampir nggak ada gunanya.
Ya, maka baca koran itu cukup judulnya saja. Pokoknya tahu dah calonnya Jokowi sama Foke. Udah, itu aja nggak usah dibaca detail banget udah. Pokoknya sepak bola yang menang Jerman misalnya begitu cukup aja udah. Nggak usah golnya menit ke berapa. Itu 3 bulan lagi itu data udah expired. Udah nggak terlalu penting. Jadi kalau saya terima koran itu saya hitung pokoknya sehari jatah koran 2 menit misalnya begitu udah sambil buka udah selesai gitu udah gitu ya. Mandi berapa menit, tidur berapa menit gitu kan. Selebihnya apa? Kerja, cari duit kerja, melayani, baca Alkitab kerja, cari duit melayani kerja. Udah di tiap hari begitu lama-lama jadi kebiasaan. Lalu minggu tidak terima telepon di silent, dimatiin, udah melayani, waktu melayani nggak usah mikir kerjaan. Waktu kerjaan nggak usah mikir melayani. Gitu ya, udah. Jadi kalau di kantor telepon dari gereja matiin, udah selesai. Nanti ketemu hari Minggu. Misalnya, terserah Anda punya gaya tersendiri gitu ya. Saya juga punya gaya tersendiri, tapi itu membuat saya menghargai waktu yang saya pakai. Ya, pas pergi sama istri mungkin ya HP dimatiin lagi. Kalau saya memang lebih banyak matiin HP gitu ya. Tapi itu cara saya hidup untuk produktif. Nah, kalau kita rajin, maka boleh file berikutnya tadi apa? Amsal, ya lalu berikutnya apa? Rajin, ya rajin. Siapa mau diberkati angkat tangannya? Oke, salami sebelahnya, jangan malas, ya rajin. Kalau Anda anak konglomerat mewarisi harta yang luar biasa, mungkin ilmu ini nggak perlu ya, nggak perlu rajin. Udah kaya Pak. Tapi kalau Anda seperti saya masuk Jakarta, merantau, hidup dari bawah, kita nggak punya modal, punyanya otot. Kita mau kerja pakai apa dulu? Pakai otot dulu ya kan, kita punya modal. Kalau kita punya modal, awalnya ngumpulinnya pakai otot, maka harus rajin. Nanti ada peluang, nah maka Benjamin Franklin itu bilang, sukses itu 1% keberuntungan, 99% kerja keras. 1% keberuntungan, 99% kesiapan. Siap kalau kerja keras. Kalau kerja keras jadi siap. Karena siap ada peluang, maka ditangkap. Kalau enggak siap ada peluang, hanya dilihat. Jadi itu perlunya kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Boleh file berikutnya lagi, gimana caranya supaya kita itu bisa kaya. Amsal 28 ayat 20, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Boleh file berikutnya, intinya sangat jelas, dapat dipercaya. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana kami bisa melipat gandakan omset karena kami nggak butuh uang muka untuk order barang. 18-15 tahun yang lalu saya menjadi pemasok ekspor untuk toko-toko terutama di Eropa sih seperti di sini. Kalau di sini mungkin apa kayak Macy's, JCPenney gitu ya. Saya tapi waktu itu ke Eropa, ke Inggris, Woolworth, Bacon, Shoes dan sebagainya. Nah, lalu di Indonesia waktu itu belum ada, tapi sekarang ada. Kalau Indonesia itu ada Carrefour, ada Hypermart, ada Giant. Ya, saya cerita soal Carrefour di Indonesia aja biar gampang dah. Ternyata mereka itu enak sekali untuk menambah jumlah cabang itu enak sekali. Ya, tinggal keliling kota demi kota, lobby sama pemerintah setempat. Kalau misalnya undang-undang daerahnya belum memungkinkan kecamatan itu ada Hypermart, ya mereka lobby supaya bisa. Kalau sudah bisa, mereka keliling kota, lihat tempat strategis, mau buka di situ. Udah dapat persetujuan dari pemerintah kota bahwa itu bisa untuk Hypermart, maka dia tinggal cari perusahaan asuransi dan kontraktor bangunan. Tolong dibangun seluas sekian meter, yang bayarnya nanti dicicil, ya asuransi atau bank akan bayarin dulu. Lalu berdiri bangunan, maka supplier datang ngisi barang. Supplier kasih barang, maka kalau untuk fast moving item kayak odol, sabun segala macam 7 hari dibayar. Tapi kalau saya masukin barang seperti baju, sepatu, fashion itu 45 hari atau 60 hari baru dibayar. Kalau barang saya itu habis dalam 7 hari, bayarnya tetap 60 hari. Jadi itu sebenarnya buka cabang tanpa modal. Yang bangun gedungnya kontraktor, yang bayar kontraktor bank. Ya, nanti Carrefour-nya nyicil ke bank. Dicicil pakai omsetnya bulan itu. Ngisi barangnya, supplier ngisi barang. Jadi orang itu makin kaya karena dimodali orang miskin gitu kan. Supplier yang susah-susah kerja itu dapat bagian lebih kecil. Waktu itu saya berpikir, enak juga ya yang punya Carrefour ya. Mau 100 cabang juga bisa, nggak butuh apa-apa. Yang penting lobby sana, lobby sini, bergaul bagus, punya hubungan baik gitu ya. Lebih banyak kemampuan bergaul, kemampuan manajerial, bukan finansial. Ya, wah gimana caranya ya? Nah itu saya mulai punya mimpi. Suatu saat saya harus bisa dipercaya seperti mereka. Nah waktu itu 15 tahun lalu saya nggak bisa. Saya tidak bisa seperti Carrefour. 15 tahun lalu kalau saya order maka saya bikin surat kontrak, supplier, purchasing order. Ke supplier, nih saya order sepatu atau order baju, order baterai, order cookware, order kopi, order panci, segala macam saya order gitu ya.
Wah, nilai ordernya misalnya 100 juta. Supplier bilang, Pak, uang mukanya 30%. Saya mendisirin uang 30 juta. Ya. Pak Jarod barangnya udah jadi, udah kirim. Ya lunasin dulu Pak, baru dikirim. Lunasin lagi 70 juta ya. Nah, jadi saya mesti keluar uang 100 juta. Dapat barang tuh. Jualnya berapa lama? Ya, jualnya berapa lama nih habisnya nih? Ya. Kalau 6 bulan, hitunglah bunga selama 6 bulan dari 100 juta. Kalau habisnya 2 bulan, hitunglah bunga dalam 2 bulan sebelum menentukan harga jualnya berapa. Saya pikir kapan saya kaya ya. Kalau Carrefour enak banget tuh, dia nggak pakai uang muka tuh. Supplier masukin barang semuanya ke sana. Maka saya punya mimpi, suatu saat nanti saya harus bisa menjadi pihak yang bisa dipercaya. Nah itu komitmen, ya punya mimpi. Supaya bisa dipercaya, maka kita pegang janji. Kalau kita beli barang, janji bayar yang bayar. Laku nggak laku, urusan saya. Ya kalau saya jual rumah, saya jual mobil, berapa kali saya jual rumah? Punya rumah, jual lagi, kontrak rumah lagi, beli rumah, jual lagi, kontrak lagi, karena komitmen untuk bayar. Tapi dengan begitu setahun, 2 tahun, 10 tahun, akhirnya supplier tahu tuh, oh kalau Pak Jarod bisa dipercaya. Nah begitu bisa dipercaya, itu nikmatnya luar biasa. Dengan kertas saja cukup. Beli sepatu 100 juta, beli panci 500 juta, beli cookware 1 miliar gitu ya. Nggak pakai uang muka. Barang dikirim, nggak pakai uang. Ya, pokoknya 60 hari ya saya bayar. Ya, jangan 60 hari dong Pak. Kalau 60 hari sama dengan matahari. Saya kasih aja barangnya ke sana, udah lebih pasti lagi. Ya udah 45 hari. Wah, sekarang saya maju 35 hari. Tapi saya bilang sama anak buah saya, kamu mesti bisa menghabiskan barang ini dalam waktu 15 sampai 20 hari setelah barang masuk gudang. Ya, maka saya bikin katalog di mana katalog akan berlaku secara nasional, gitu ya. Ketika katalog berlaku maka barang harus sudah ada di gudang. Kalau supplier terlambat 1 hari saya penalti. Saya denda 5 juta per item, gitu ya. So mereka disiplin. Wah, dengan mengatur itu semuanya, maka sekarang enak ya. Saya bisa order tanpa uang muka. Awalnya gimana? Karena bisa dipercaya. Kami mulai tahun depan program katalog berubah jadi iPad, gitu ya. Jadi tapi butuh waktu bertahap karena membernya 800.000, mesti berapa iPad disediakan gitu ya, dengan cara dicicil oleh para member, tapi nantinya wah enak sekali ya, mereka bisa kemana-mana nggak usah bawa katalog, tinggal buka, pencet ini, order ini, stok di gudang kami berkurang 1 gitu ya, semuanya computerized. Lalu member yang beli program, yang banyak beli, kami bisa programkan. Member yang belinya sekian, kasih diskon khusus. Jadi buka, tiung, 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 ada penawaran diskon gitu ya. Yang ulang tahun langsung dapat di program. Anda ulang tahun dapat poin lebih banyak kalau belinya sekian gitu. Wah semuanya menjadi saya bisa keliling dunia, saya bisa renang di Hawaii dan mengendalikan dari sana. Gitu ya, kalau semuanya sudah terkonek dengan komputer, dengan internet. Memang kemana-mana perlu bawa komputer agak besar, tapi dia kemampuannya bisa untuk sampai melacak apapun juga. Ya, untuk PO kontrak ke supplier, maka PO-nya di email tanpa cetik dari saya itu nggak bisa jalan. Misalnya begitu. Tinggal sekarang siapa yang pegang kendalinya. Kalau sekarang ini bukan saya, tapi di kongsi saya. Tapi semuanya menjadi sistemnya udah kayak perbankan. Itu supplier makin percaya lagi, wah udah. Tapi itu nggak gampang, mesti punya mimpi. Awalnya 15 tahun lalu waktu kami belum apa-apa, maka punya mimpi, saya harus bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya, pegang janji. Waduh itu yang susah tuh awalnya. Tapi kita mesti punya mimpi, semuanya kita punya mimpi. Ya, kalau kita nggak punya mimpi, main kemplang, nggak bayar, waduh saya ketemu dengan orang gereja yang malah susah untuk dipercaya. Ya, karena pertama kali saya usaha, merek belum dikenal. Jadi kemana-mana pergi titip orang gereja, ya waktu buka MLM pertama kali. Waduh, ketemu singer, ketemu choir, ketemu WL, ketemu pendeta, ketemu diaken, ketemu jemaat. Waduh, pokoknya kemana pergi titip barang, ya titipin katalog, ya kasih barang. Wah kasih barang haleluya, kasih barang lagi haleluya, ditagih haleluya, ditagih haleluya. Repotnya minta ampun gitu ya. Jadi malah sempat waktu itu udah kalau gereja-gereja gak usah pakai bisnis, gak usah bangun jaringan, gak usah rekrut member. Pokoknya dipisahkan antara bisnis sama pelayanan. Karena kalau dicampur, wah malah jadi ribet. Ini jadi di gereja ketemu orang yang ngemplang kita, di sana ketemu yang ngemplang kita, hubungan jadi gak baik gitu ya. Waduh, tapi memang memulai itu gak gampang. Kita dikemplang orang, nah sekarang gimana? Waktu kita dikemplang orang, barang kita banyak gak dibayar. Kita juga gak bayar sama supplier. Nah itu pergumulan. Karena saya juga dikemplang orang nih. Ya, waktu bukan MLM tapi distributor. Saya ambil barang dari pabrik lalu tak kasih ke distributor. Distributor ngemplang saya. Kita bisa alasan begini-begini untuk ngemplang supplier juga. Kebanyakan akan begitu. Kita jual rumah, kita jual mobil, kita bayar supplier, udah ditelan aja tuh kemplangan orang lain. Istilahnya gitu, kita telan aja udah. Tapi tahun demi tahun sampai kita bisa dipercaya. Nah sudah, kita tidak butuh tambahan uang, kita nggak perlu utang ke bank.
untuk melipat gandakan omset. Karena kita bisa order sama pabrik banyak-banyak. Yang penting jangan salah pilih. Salah pilih mati kita. Ya, salah pilih barang numpuk, nggak jadi duit, waktunya jatuh tempo sudah. Wah, itu saat itu kadang saya utang bank tuh untuk menutup yang jatuh tempo. Ya, karena bunganya harian. Waduh, fluktuasinya tinggi sekali. Oke, boleh file berikutnya lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa diberkati? Amsal 19 ayat 17, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi Tuhan. Nah, gimana caranya memiutangi Tuhan? Berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Saya memiutangi teman, pendeta, pengerja, pengurus gereja, masih bisa dikemplang. Memiutangi adik, kakak, masih bisa dikemplang. Miutangi siapa yang nggak bisa dikemplang? Miutangi Tuhan. Ya, miutangi Tuhan. Gimana caranya? Barang siapa berbelas kasihan kepada orang lemah, ya. Orang lemah tuh misalnya pendeta di desa, lalu ini panti asuhan. Boleh file berikutnya lagi, kita pergi ke pedalaman, ke suku-suku terabaikan, apa suku di Papua, kalau itu di Nabire, naik gunung, itu namanya Sugapa, kita ke sana, saya pakai batik warna biru itu, bukan batik, baju biru-biru, ya, itu boleh berikutnya lagi, yang kemarin sempat saya ceritakan agak lama, itu di Mentawai. Saya bawa istri satu keluarga, itu gedung belakangnya itu sekolah namanya TK Pemulihan. Kami bangun lebih dari 20 sekolahan di sana gitu ya. Itu namanya berbelas kasihan. Nah, waktu kita berbelas kasihan kepada orang lemah, kita tuh memiutangi Tuhan. Coba bayangin, Tuhan kita piutangi. Kira-kira gimana Tuhan? Supaya terbayangkan siapa di sini merasa cukup diberkati. Merantau di Philadelphia ini cukuplah diberkati. Dalam arti ya rumah ada heaternya, ada AC-nya gitu ya. Punya mobil gitu ya, makan sehari 3 kali bisa gitu ya. Ya pokoknya nggak susah lah hidup ini, merasa cukup diberkati, angkat tangannya, merasa cukup diberkati. Nah yang angkat tangan ini gimana kalau besok ada datang orang dari Jakarta merantau kemari, baru datang bajunya kumel, celananya bolong. Ya bolong lah ya, ini kan bolong nih. Kaos kakinya bolong juga. Ya, tapi kaos kakinya bolongnya bukan bolong di sini, ini bolong di sananya gitu loh ya. Pokoknya bener jelek dah gitu ya. Ibu yang angkat tangan, bapak angkat tangan tadi, besok ketemu orang Indo yang datang kumel, jelek, miskin, tidurnya masih nepeng-nepeng di taman tuh ya. Kalau di sini kadang di taman ada orang tidur ya. Tapi saya kira pintar juga loh mereka tidur di taman gitu. Ternyata tidurnya deket ex-house. Deket buangan udara, hangat rupanya di situ. Karena saya pagi-pagi jam 6 kemarin sampai di beberapa hari lalu sampai di taman deket tulisan love itu, saya lihat banyak gelandangan, banyak orang tidur gitu. Tidurnya deket ex-house gitu. Ya, deket air udara keluar itu. Hangat rupanya. Saya nyoba di situ, hangat juga. Cuma pengen tahu aja kok tidur di situ gitu ya. Nah, Anda ketemu orang seperti itu. Ya, Anda diberkati. Lalu orang seperti itu tadi duduk di sebelah Anda, buka dompetnya, waduh $1. Itu dompetnya $1 semuanya. Ada yang paling besar, $5. Nah, diambil tuh $5 ya, lalu dikasih ke Anda. Ya, Pak, Bu, nih tak pinjemin $5. Kira-kira gimana reaksinya? Anda cukup diberkati, punya mobil 6.000 cc, multi-port injection, double system, computerized system. Ya, waduh, mobilnya canggih luar biasa. Aduh, GPS-nya nggak pakai macet. Online jalan terus, masuk terowongan juga masih jalan. Ya, canggih mobilnya gitu ya. Wah, mau telepon tinggal pencet. Waduh, semuanya ada di situ. Ada teleponnya, ada ininya. Ada orang kumel jelek. Dompetnya aja $1 semuanya. Paling gede $5. Dikasih ke Anda. Pak, Bu, tak pinjemin $5. Apa reaksi Anda apa? Ambil duitnya? Lumayan. Apa reaksinya? Waktu di Lampung saya seminar kepada orang-orang full gospel businessman tema ini. Lalu saya tanya, kalau Anda dipinjemin sama orang miskin, kucel di sebelahnya ngasih pinjam 5.000, apa reaksi Anda? Saya marah Pak. Loh kenapa marah? Saya tersinggung dong. Saya kan kaya Pak. Masa orang miskin mau minjemin saya 5.000? Jadi Bapak marah-marah. Terus apa? Apa yang Bapak lakukan ketika marah? Tak ambil kunci mobil saya Pak. Tak putar-putar depan dia Pak. Tahu nggak mobilnya, kalau mobilnya kuncinya kayak begini nih. Ini 2 miliar gelundung di jalan ini. Waduh. Lalu setelah marah apa Bapak nunjukin kunci aja? Ya enggak Pak, saya ambil dompet saya paling besar Pak, 100.000 Pak, tak kasih sama dia, bukan pinjam, tak kasih gitu ya. Untung rupiah Pak, 100.000 Pak.
Kalau pas dompetnya ada Singapura kan satu paling besar $1.000 tuh sekarang ada Singapura. Wah kasih paling besar nih, tak kasih. Wih rupanya ada orang kaya kalau mau dipinjemin sama orang miskin marah. Siapa mau diberkati angkat tangannya? Kasih tahu sebelahnya, bikin Tuhan marah. Bikin Tuhan marah. Gimana caranya? Kasih piutang. Ya, kalau saya berbuat baik kepada orang miskin, saya masih miskin, saya belum punya rumah waktu itu, saya berbuat baik sebelum saya punya rumah gitu ya, masih kontrak rumah ya, malah saya pernah jual rumah untuk bikin panti asuhan, kadang-kadang saya agak gila sama Tuhan ya, sampai istri saya, ya untung istri saya itu spesies langka juga gitu ya, jadi saya ngambil keputusan jual rumah, lalu ngajak istri anak kontrak rumah, lalu duitnya buat bangun panti asuhan, itu saya pernah agak gila gitu ya, dalam arti agak gila sama Tuhan itu kalau sama Tuhan gila-gilaan. Belum punya rumah, bikin panti asuhan, belum punya rumah, bangun sekolahan. Itu mungkin saya hanya bayangin saja. Saya bukan konglomerat, bukan dalam dudukan orang-orang kaya gitu ya, dalam kelompok miskin, tapi memiutangi Tuhan. Itu saya bayangin kayak orang miskin yang datang ke orang kaya ngasih duit. Tuhan marah, dia ambil kunci mobil, dia putar-putar. Kalau Tuhan kasih saya kuncinya, buat kamu. Dapat mobil. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Waduh, saya masih kerja di Astra, jadi pegawai, kemana-mana naik bus kota, disuapin orang, aduh dikasih terima suap, dibalikin lagi, duit punya dikit sudah ya. Wah, nyumbang lagi buat cukup di pedalaman, Tuhan marah lagi. Ya, ambil kunci rumah, puter-puter buat kamu. Dapat rumah. Aduh, saya bikin marah Tuhan berkali-kali. Ya, jadi kalau Anda mau hidup diberkati, maka buatlah diri kita itu saluran berkat. Ya, karena rancangan kita itu bukan diberkati tapi saluran berkat. Bikin Tuhan merasa aman untuk berinvestasi, menitipkan kekayaannya pada kita. Kita hati-hati sekali menggunakan uang untuk apa yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Saya banyak belajar juga sebenarnya dari ilmunya Warren Buffett ya. Orang yang punya kekayaan 62 miliar dolar. Wow, 550 triliun. Mobilnya Ford udah berusia 20 tahun. Sejak menikah 50 tahun yang lalu dia belum pindah rumah. Di Oklahoma rumahnya 3 kamar saja. Diwawancarai kenapa rumahnya seperti itu. Yang saya perlukan sebenarnya ada di rumah ini gitu. Saya pikir gila juga nih orang. Saya belum bisa sesederhana itu gitu. Tapi Warren Buffett sederhana sekali. Rumahnya cuma 3 kamar tidur. Kemana pergi naik mobil Ford usia 20 tahun. Gak pernah naik jet pribadi. Padahal perusahaannya punya 62 anak perusahaan membuat pesawat Boeing terbesar di dunia, sahamnya mayoritas dia. Dia hidup sederhana tetapi jangan tanya soal sumbangannya. Ya, dia penyumbang terbesar, kaum filantropis terbesar di Amerika ya Warren Buffett. Dia belajar di keluarga Salwen, lalu mereka berdua bisa mempengaruhi Melinda. Melinda itu istrinya Bill Gates. Sehingga 9 Desember 2010 antara Bill Gates, Warren Buffett sama Mark Zuckerberg, mereka bertiga membuat perjanjian notaris untuk menyumbangkan separuh dari kekayaannya secara bertahap. Wow, ternyata orang-orang kaya murah hati. Karena murah hati mereka kaya atau karena mereka kaya murah hati. Saya lebih memilih kesimpulan bahwa karena mereka murah hati maka Tuhan bikin kaya. Ya, karena Tuhan merasa aman untuk menitipkan kekayaannya pada mereka. Siapa mau diberkati angkat tangannya? Salami sebelahnya, jangan pelit. Ya. Nanti ikut program berbagi kasih karena 26 Agustus akan ada program berbagi kasih ya. Itu cara untuk kita menjadi saluran berkat. Boleh file berikutnya lagi? Waktunya cepat sekali. Oke. Ini yang disampaikan oleh Pak Lukas, jadi saya akan sampaikan ayatnya secara cepat dalam 2 minggu. Minggu yang lalu dan minggu ini Pak Lukas menyampaikan pesan lewat video streaming mengenai Iska dan Ribkah. Boleh file berikutnya lagi, lewatin. Jangan cinta uang tapi cinta Tuhan. Cinta Tuhan kemarin sempat saya singgung soal Abraham, boleh berikutnya lagi. Maka cinta apa lagi? Ada sebuah rahasia untuk diberkati. Berikutnya lagi, Kejadian 26 ayat 1 itu menceritakan bagaimana timbul kelaparan. Jadi ada masa kelaparan, ada krisis ekonomi yang terjadi pada zaman Abraham. Dan waktu itu Iska sudah dewasa, sudah menikah. Iska itu pada masa kelaparan dia pindah ke Gerar. Ya, dari Gerar dia mau pindah lagi, boleh file berikutnya. Dari Gerar maka Iska mau pindah lagi ke Mesir, tapi dihalang-halangi oleh
malaikat Tuhan. Kenapa Iskak pindah? Karena dia tidak diberkati. Jadi Iskak itu anaknya Abraham. Abraham itu disumpahi sama Yehova. Yehova bersumpah, aku akan memberkati keturunanmu. Dan Iskak itu keturunan pertama Abraham yang tidak diberkati. Kenapa saya katakan tidak diberkati? Karena dia pindah. Dari tanah perjanjian pindah ke Gerar. Dari Gerar mau pindah lagi ke Mesir. Kalau pindah itu kayaknya nggak diberkati deh. Kalau diberkati bukan pindah, tapi buka cabang ya. Anda punya restoran di Philadelphia, maju, sukses, buka cabang di Washington, sukses, buka cabang di New York, 3 cabang cukup untuk bisa dikelola secara manajerial, maka cabang ke 4, 5, 6, 7 sampai ke 100 adalah franchise, misalnya begitu ya. Tapi kalau pindah, saya nggak yakin Anda diberkati kalau pindah. Ya, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Kalau diberkati itu buka cabang. Ya, pindah ini, ya pindah. Anda mau pindah karena diberkati. Pak Jarod, saya mau pindah Pak, di Philadelphia ini berkat saya terlalu banyak Pak, pelanggan saya banyak sekali Pak, untung saya gede banget Pak, jadi saya malas berdoa, saya takut rohani saya nggak tumbuh Pak, saya mau pindah ke Aceh aja Pak ya, gitu ya. Kayaknya enggak deh. Kalau Anda diberkati nggak akan pindah deh, nggak akan pindah ya, nggak akan pindah. Ya mungkin bukan pindah tapi ya tetaplah usahanya di Indonesia, kita mau pindah ke HW menikmati hidup di sana, tapi tetap usahanya di sana. Iskak kan nggak begitu, Iskak itu betul-betul boyong. Ya, maka itu saya tafsirkan nggak diberkati. Boleh file berikutnya. Kenapa nggak diberkati? Kalau Iskak nggak diberkati itu terlalu menarik bagi saya karena dia anaknya Abraham. Abraham disumpahi oleh Yehova untuk diberkati. Saya diberkati karena berkat Abraham. Kalau anaknya Iskak nggak diberkati, ya itu menarik bagi saya. Kalau Anda nggak diberkati, saya nggak tertarik. Ya cuma prihatin aja gitu loh ya. Tapi kalau Iskak nggak diberkati, itu tertarik. Boleh file berikutnya. Kenapa Iskak nggak diberkati? Kejadian 26 ayat 7. Ternyata ayat ini menceritakan kalau Iskak itu ada masalah dengan istrinya. Karena Iskak tidak mengakui istri sebagai istri. Dia ditanya, Ribkah itu siapa? Ya, dia saudara saya. Jadi suami istri nggak saling mengakui. Coba ibu gimana? Kalau ditanya sama ibu, ada tamunya nanya suami. Ya, lalu tamunya tanya sama suami, itu yang bikin kopi di dapur siapa? Pembantu. Jadi ibu nggak diakui sebagai istri gitu. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira begitulah Iskak itu. Tidak mengakui istri sebagai istri. Ya, jadi bapak-bapak perlakukan istri sebagai istri khususnya Rosid. Loh kok saya? Kok tiba-tiba saya? Ya karena istrinya lagi hamil. Hai, ya. Weh. Positif berapa? Baru 1 bulan ya? Apa 2 bulan? Nah, kenapa saya bilang begitu tiba-tiba? Karena saya ingat istrinya hamil. Nah, kata psikolog, kalau wanita lagi hamil itu perlu betul-betul diperlakukan sebagai wanita. Misalnya, kalau di jalan gitu ya, itu jalan perlu digandeng, gitu ya. Kenapa sih wanita lagi hamil kalau di jalan di mall itu pengen sekali digandeng? Kenapa? Karena dia mau tunjukkan kepada dunia ini kalau hamil itu ada suaminya. Karena wanita hamil kan pergi ke dokter gitu, kadang ditanya suaminya mana, kerja gitu ya. Suaminya kagak ada aja. Nah sekarang lagi di jalan nih berdua nih, aduh dia pengen digandeng. Nah makanya laki-laki perlakukan wanita sebagai wanita. Misalnya di jalan tuh digandeng gitu ya. Saya banyak melihat laki-laki, istrinya hamil loh ya. Udah gede hamilnya udah kelihatan gitu ya. Istrinya minta digandeng tuh, nggak mau gandeng. Gak usah pegang-pegang. Itu laki-lakinya jalan, uduk gitu ya. Istrinya dari belakang ngikutin, tanda-tanda telah nyata gitu ya. Waduh, itu Iskak model baru itu ya, tidak memperlakukan istri sebagai istri. Iskak itu anak Abraham, boleh hamba Tuhan, boleh melayani, boleh jujur, boleh bayar perpuluhan. Tapi ternyata Iskak nggak diberkati karena tidak memperlakukan istri sebagai istri. Jadi kalau mau diberkati, boleh file berikutnya. Nah, ada problem pernikahan, boleh file berikutnya. Kejadian 26 ayat 8, ini ayat yang disampaikan Pak Lukas minggu lalu. Setelah beberapa lama ia di sana, maka dilihatnya Iskak bercumbu-cumbuan dengan Ribkah. Apa itu bercumbu-cumbuan? Mesra dan juga berarti bercanda. Boleh file berikutnya lagi? Nah ini yang ayat hari ini. Yang harusnya Pak Lukas tadi baca, kalau filenya benar maka dibacakan ayat ini. Maka menaburlah Iskak di tanah itu juga dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13-nya. Dan orang itu, maksudnya Iskak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya.
Boleh file berikutnya lagi apa? Kenapa Iskak diberkati akhirnya menjadi kaya? Karena dia memberkati, dia menabur, dia memberi, menabur. Tapi kapan menaburnya? Setelah Iskak dan Ribkah bercumbu-cumbuan. Jadi menabur itu penting. Tapi kapan menaburnya? Suami menabur, istri marah. Istri menabur, suami marah. Itu menaburnya tidak dalam kondisi bercumbu-cumbuan. Suami nabur, istri nggak tahu, istri nabur, suami nggak tahu. Itu menabur dalam kegelapan. Malam-malam nabur pergi ke ladang, lalu nabur, kenapa nggak menuai? Ternyata salah menabur, masuk ke selokan. Makanya kalau istri nabur, suami tahu, suami nabur, istri tahu dalam kesehatian. Maka suami istri dipulihkan, ya, pernikahan dipulihkan, lalu menaburnya di dalam kesehatian, cinta pasangan. Maka kalau ingat pelajaran tadi pagi atau minggu lalu yang pagi, ya, suami istri itu teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian. Ya, itu membuat kondisi kita dipercaya untuk diberkati kalau kita mencintai pasangan. Amin. Oke, mari tunduk kepala, kita berdoa.